Tolong dicatat baik-baik bahwa yang mengalami penderitaan ini bukan cuma Agus. Mensos juga harus hati-hati melakukan langkah-langkah ini. Nanti banyak yang menuntut nanti. Emang dia saja warga negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Sosial. Terus kami ini yang patah kakinya, yang jantungnya sebelah, yang matanya picek, butuh juga bantuan. Adil dong. Sebagai lembaga negara, kalau gitu nanti gimana? Artinya menimbulkan pro dan kontra dong ya? Menimbulkan pro dan kontra, ini hati-hati juga. Ya dampaknya bisa membuat kecemburuan sosial. Itu jahatnya, aku bukan orang jahat. Gimana Gus? Gimana Gus? Bukan orang jahat. Agus lupa mantan-mantan karyawan yang dihandle sama Agus tuh kayak gimana. Mereka kan pada klarifikasi semua tuh kalau Agus kelakuannya kayak gimana, ya kan Agus? Terus Aji yang kemarin jadi TSK tersangka ya, itu pas ditanyain alasannya apa, sakit hati dengan Agus ya kan. Terus kalau Agus bukan orang jahat, harusnya ya dana yang diberikan oleh para donatur itu dipakai untuk berobat Gus, bukan dipakai untuk kepentingan pribadi ya Gus ya. Itu udah salah dari awal Gus. Jadi tolong ya Gus, tolong banget, gak usah bikin drama-drama lagi deh ya. Ini juga Farhad Abbas dan beberapa antek-anteknya itu kenapa sih malah membela dia? Hah? Ya doa gue sih gini sih Gus, semoga semua penyakit Agus tiba-tiba diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Ya kalau bisa secepatnya sih sekalian Agus diangkat juga. Tapi kenapa semua dunia? Hai Kak, izin stage ya Kak videonya. Gini, yang aku lihat sih, aku lumayan ngikutin gitu, memang dari awal dan sampai dengan kejadian ini yang Tenovi itu meninggalkan atau walk out dari namanya ruang itu gitu loh. Aku mau ngebahas tentang sifatnya si Agus ini ya. Gini loh, kalau dari awal kasus kan sebenarnya kan kita ambil coba garis basicnya dulu ya. Para donatur itu memberikan sumbangan kepada si yang namanya Agus ini untuk biaya pengobatan gitu, dimana biaya pengobatan itu pasti termasuk namanya dia untuk namanya merecovery matanya gitu, sama biaya kehidupannya dia, baik itu makan, ongkos, obat gitu kan, keperluan dia lah gitu. Sekali lagi ya, keperluan dia gitu loh. Tapi kan terjadi adalah uang dari donatur itu kan sebenarnya kan dipakai untuk namanya buat bayar utang gitu. Itu aja udah menyalahi aturan sebenarnya. Tapi kalau lihat dari kelakuannya si Agus ini sebenarnya ya, jadi kayak banyak para donatur tuh yang kayak sanksi gitu, dan jadi kayak awalnya empati, simpati gitu kan ketika kasus dia ini muncul gitu. Dan di sini juga terlihat bahwa memang banyak netizen tuh punya hati yang tulus gitu untuk memberikan donasi kepada dia gitu loh. Tapi mungkin memang ternyata dia punya sifat yang, kalau buat aku ya ngelihatnya tuh kayak dia punya sifat yang memang di samping juga di kiri kanannya dia itu tuh orang-orangnya itu memang menggunakan sistem asas manfaat gitu. Jadi akhirnya semua dana dari donasi itu kan akhirnya tidak sesuai dengan yang namanya di awal gitu untuk biaya pengobatan gitu. Karena gini, pasti pengobatan itu nggak cukup sebentar gitu, pasti namanya ada maintain dan juga namanya kayak cek berkala seperti itu kan butuh budget gitu, itu kan juga butuh dana gitu. Tapi kenapa jadi diselewengkan? Itu sebenarnya yang disayangkan sebenarnya sama para donatur dan juga para netizen yang ngikutin kasus ini gitu, hingga pada akhirnya Tenovi yang punya tanggung jawab penuh gitu kan untuk namanya mengetahui dana itu kemana jadinya itu kan. Karena apa? Karena jujur kalau menurut aku ya, Tenovi itu tuh punya tanggung jawab moral loh
untuk yang namanya memberikan laporan kepada para donatur gitu. Itu uangnya kemana gitu. Karena apa? Kalau misalnya memang terjadi yang namanya itu kayak penyelewengan dana, kedepannya pun ketika nanti Teh Novi itu mau ngebantu orang lain gitu kan, orang yang lebih susah daripada si Agus ini akan susah mendapatkan dana dan juga bantuan. Karena apa? Ada musik tidak percaya gitu. Pensiunan Jenderal Polisi Ricky Sitohang merasa jengkel melihat kelakuan Agus Salim, korban penyiraman air keras yang tidak tahu diri setelah dibantu oleh pegiat Pratiwi Novianti. Mau diobati saja, Agus Salim ini sombong, tegas Irjen Pol Ricky Sitohang. Manusia ini mau diobati, tetapi tidak tahu diri, tidak tahu rasa bersyukur, ungkapnya. Ricky Sitohang merasa bingung terhadap kelakuan Agus Salim yang banyak tingkah hanya untuk diobati keduanya. Saya geli melihat model si Agus ini, orang yang nggak tahu bersyukur jelasnya. Uang itu punya donatur, bukan punya kau Agus. Jadi kenapa kau harus diributkan uang tersebut, ungkapnya dengan menasihati secara emosi. Ia meminta agar justru uang donasi dengan Pratiwi Novianti untuk diakhiri. Pensiunan Jenderal Polisi itu meminta Agus Salim tetap fokus dengan pengobatan untuk kedua bola matanya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kau sadari kesalahan kau ini. Tapi jangan buat nanti kau di tempat duduk lain-lain lagi kau cerita. Entah di mana kau konferensi pers lain lagi. Nanti kau di mana lagi lain lagi. Jangan gitu, karena kau tuh tidak bisa dipegang cakap kau, ya kan? Dan kau bilang apa tadi? Kau ingin duduk tabayun bersama Mbak Nopi gitu ya? Emang ada kesempatan gitu? Ada kesempatan gitu? Sementara kau masih dikelilingi oleh pengacara-pengacara kau yang merasa kau itu harus menurut apa kata mereka. Karena mereka merasa lebih pintar dari kau. Jadi kau harus nurut apa kata mereka. Ada waktu kau atau ada kesempatan kau bisa duduk sama si Nopi? Nonsen, gak ada itu, ya. Gak akan ada kesempatan itu, ya. Kau ingin damai, kau bilang. Tapi laporan polisi kau masih jalan, ya. Orang-orang menjelek-jelekan si Nopi, kau diam. Seolah-olah itu tidak ada urusan sama kau dan kau bangga kali. Kau malah menikmati, ku tengok. Karena kau merasa kau di backing oleh orang-orang seperti Farhad Abbas, kawan-kawannya itu. Kau merasa kau di backing oleh mereka, ya. Jadi kau tuh tidak sendiri, kau merasa seperti itu gitu ya. Padahal kalau kau memang ingin berdamai dengan si Nopi, buang itu semua ya. Ya. Orang itu yang kau buang. Habis itu kau dekati Mbak Nopi lagi. Habis kau dekati Mbak Nopi lagi, baru kau minta konferensi untuk ya bertemu dengan ketua donatur atau pengacara donatur. Di sisi lain, baginya apabila Agus Salim memiliki etika baik terhadap uang donasi yang ada di Pratiwi Novianti, maka akan memungkinkan ada niat baik dari para donatur untuk memberikan sisa uang donasi yang sudah digunakan Agus Salim buat berobat. Kalau ada etika baik, tentu donatur juga memiliki hati yang baik untuk si Agus Salim ini, dan tentu uangnya akan diberikan ke dia juga, tuturnya. Namun, sepanjang belum dilakukan secara konstruksinya, ia jangan dipakai buat keperluan pribadi. Karena uang donasi diperuntukkan untuk berobat, bukan buat gaya, tegasnya Ricky Sitohang yang dialamatkan kepada Agus Salim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya, memberikan bantuan hukum pro bono kepada Novi sudah tidak sesuai lagi pada tempatnya. Seharusnya kamu ketika kamu memberikan bantuan pro bono kepada si Nopi, pelajarin dulu kasusnya. Jangan asal menerima kuasa dan ya kepengen mungkin pansos ya supaya masyarakat tahu siapa lu ya. Lu seharusnya sebagai pengacara itu ngerti dulu prosesnya itu seperti apa. Apa yang harus lu perjuangkan. Bukan malah berpikir bagaimana ini supaya cepat selesai dan uang itu dikembalikan si Agus kepada si Agus. Bukan gitu.
Karena kan sedari awal pasti si Nopi cerita tuh kronologi ceritanya dan apa yang dia pertahankan. Nah, lu malah melebar ke sana kemari dan berpikiran supaya secepatnya selesai. Bukan masalahnya masalah cepat atau tidak cepatnya, ini masalah ketepatan, masalah tanggung jawab si Nopi kepada para donatur. Makanya dia mempertahankan itu, ya. Jadi dia mau uang itu kalau digunakan untuk hanya kesembuhan mata si Agus dan nggak usah melebar kemana-mana. Yang terakhir, kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, memprotes tindakan Kementerian Sosial yang turun tangan menangani kasus uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Pratiwi Novianti. Farhad Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung menyelesaikan kasus ini, karena ia menilai tindakan dari Kementerian Sosial itu salah dan terkesan pilih kasih. Pak Presiden, tolong bantu Agus. Pak Wakil Presiden, tolong bantu Agus. Kalau perlu, Wakil Presiden atau Presiden datangi rumahnya Agus. Kayak presiden-presiden di luar negeri, ungkap Farhad Abbas. Farhad Abbas menyebut respon Kementerian Sosial yang seakan berat sebelah dalam penyelesaian kasus donasi Agus Salim tidak sesuai dengan semangat para penegak hukum. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.